فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sisa di sini di dalam masalah-masalah tawakal ini kadang di arah seorang akan bertawakal itu kadang dimasuki oleh bisikan-bisikan hal-hal yang kadang membuat dia ragu. Dan kalau itu terjadi, maka saya tunjukkan di sini beberapa perkara yang akan membuat bagus dan istiqamah di atas tawakal. Yang pertama, dia banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu akan membuat baik tawakalnya. Ya, antum sudah lihat ya, hampir di seluruh amalan hati itu memperhatikan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu sumber kekuatan di amalan hati tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ingin memperbagus tawakalnya itu dia harus rasih di atas tauhid. Bagus ilmunya tentang tauhid. Kemudian yang ketiga, dia melatih dirinya untuk bertawakal kepada Allah di segala perkaranya. Di segala perkaranya. Yang keempat, dan ini diantara hal yang sangat penting, bantu orang bertawakal, adalah dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kadang terlintas ya, apalagi di tengah musibah, hal berat, dan terlintas di benak. Maka kalau terlintas hal yang enggak baik, dia istighfar. Dia banyak memuji Allah. Dia selalu berkata alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia dapat nikmat, kalau dia dapat kesusahan, dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Baik. Kemudian yang kelima, itu dia latih dari ketundukan hatinya kepada Allah. Seperti seorang budak rendah, hina, dia selalu taat kepada tuannya, tunduk kepadanya. Itu akan membuat dia bagus di dalam tawakal. Iya. Kemudian yang keenam, dia selalu serahkan perkaranya kepada Allah. Ya apa-apa dia santai saja. Serahkan perkaranya kepada Allah. Sama kalau dia punya toko, terus dia perlu kasir yang jaga atau orang yang jaga tokonya. Orang yang jaga ini sudah sangat ahli di dalam mengelola, dalam menjual, dalam mencatat pemasukan, pengeluaran. Dia serahkan. Biasanya pemilik tokonya santai kan, karena sudah ada yang mewakili dia. Jelas ya? Itu kadang di tengah muamalah biasa itu terjadi. Itu hal biasa terjadi. Iya. Dan itu lumrah biasa. Apalagi ini kalau dia serahkan sesuatu itu kepada Allah. Diberikan kepada Allah sepenuhnya. Maka perkara itu akan menjadi mudah sekali. Iya. Seperti kisah orang yang berutang itu kepada saudaranya 1.000 dinar. Agar supaya dia pakai berniaga. Begitu mau dikembalikan, dia tidak ketemukan perahu. Dia mau melunasi utangnya di waktu tepat, di waktunya. Maka dia bocor dari kayu, dialirkan ke laut. Dia tawakal, diserahkan kepada Allah. Sampai subhanallah orang kayu itu kepada orang yang dituju. Nah, itu
at-tafwid namanya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari pokok di tawakal itu adalah mengambil sebab. Seorang mengambil sebab. Iya. Jelas ya, harus ada mengambil sebab. Sebab orang yang meninggalkan sebab itu ada masalah di akalnya. Sebab itu tidak lumrah. Bukan akal sehat. Orang mau selamat tidak mengambil sebab. Baik. Sebagaimana orang bersandar kepada selain Allah itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Jadi dia mengambil dari sebabnya. Dan dia ketahui bahwa sebab itu bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan itu insyaallah taala dia akan banyak selamat ya dari hal-hal yang membahayakan dan merusak hati di pembahasan tawakal.